Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momen refleksi bersama terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya generasi muda agar memahami Pancasila sebagai ideologi negara untuk diterapkan dalam berkehidupan sehari-hari. Hari lahir Pancasila di Kabupaten Kota Waringin Timur diperingati dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati. Dipimpin Bupati Halikinur, upacara diikuti oleh sejumlah dinas dan instansi termasuk mahasiswa dan pelajar. Upacara diisi dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Kota Waringin Timur. Hari lahir Pancasila tahun 2024 diperingati dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut bermakna bahwa Pancasila menyatukan rakyat Indonesia dengan segala perbedaannya dalam menyongsong Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Makna untuk bagi mahasiswa adalah landasan untuk bangsa Indonesia yang mengenang jasa-jasa pahlawan yang melalui kita. Bang, mungkin ada harapan khusus bagi Abang di Hari Pancasila ini? Ya, untuk harapan saya sendiri untuk semakin maju bangsa Indonesia dan baik untuk kita semua. Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momen khususnya bagi generasi muda untuk merenungkan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga butir-butir Pancasila dapat dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi satu momen bagi kita, jadi bagi generasi muda khususnya, jadi agar mereka tahu bahwa Pancasila itu adalah merupakan satu falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi dasar dari negara kita dan ini harus kita pertahankan. Jadi para generasi muda pun harus tahu bagaimana pengamalan segala butir-butir Pancasila itu. Nah, jadi makanya hari ini adalah waktu yang baik bagi para generasi muda untuk bisa merenung kembali tentang Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara. Peringatan Hari Lahir Pancasila diharap tidak hanya sekedar menjadi acara seremoni, namun bagaimana Pancasila sebagai landasan negara dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur luncurkan tahapan pemilihan kepala daerah 2024 dengan menggelar jalan sehat. Diikuti ribuan warga, kegiatan ini diharap berdampak pada partisipasi pemilih yang ditarget sebesar 70%. Ribuan warga Kabupaten Kota Waringin Timur padati Taman Kota Sampit untuk mengikuti jalan sehat. Jalan sehat digelar untuk menyemarakan peluncuran pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan KPU setempat. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 telah dimulai. Adapun pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Dengan tingginya antusias masyarakat terhadap kegiatan ini, diharapkan akan membawa dampak terhadap partisipasi pemilih nantinya. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 70% dari daftar pemilih tetap yang ada. Jadi kami berharap dengan tingkat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi terhadap event Jalan Sehat KPU ini juga berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat nanti. Jadi harapan kami masyarakat mari yang pertama adalah bagaimana memastikan diri terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kemudian kewajiban lainnya pada saat Rabu tanggal 27 November 2024 agar mari bersama-sama ajak keluarganya sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, memilih pemimpin kita ke depan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kotim. Untuk target partisipasi pemilih seperti apa? Jadi target partisipasi pemilih kami targetkan di angka 70%.
70%. Jadi mudah-mudahan angka tersebut bisa dapat tercapai bahkan melampaui dari itu. Dengan dimulainya tahapan Pilkada 2024, warga berharap pesta demokrasi tersebut berjalan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan secara merata bagi masyarakat. Kalau untuk harapan buat pelaksanaan Pilkada, semoga sukses sih, sukses, berjalan lancar, sama yang pasti adil sih. Gitu. Ya. Bupati yang nantinya terpilih harapannya seperti apa? Ya, mungkin mewakili warga daerah Sampit juga, harapannya yang pasti bupatinya ya bijak lah. Jadi bukan cuma sekedar cari bupati yang baik, tapi yang bijak sih, jadi bisa mengkondisikan segala situasi nanti kayak gimana. Jadi biar nggak ngerugiin orang-orang juga sih. Jalan sehat yang dimeriahkan banyak hadiah serta hiburan musik ini turut mengenalkan si Kantang sebagai maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Kantang merupakan singkatan dari Kanas atau Nenas Gantang, buah asli Kota Waringin Timur. Buah dengan banyak mata ini memiliki filosofi harapan agar pemimpin ke depan banyak melihat permasalahan di masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur masih terjadi. Setidaknya ada 5 desa yang hingga Jumat siang masih terendam banjir. Bencana banjir diperkirakan masih bertahan sebab curah hujan di wilayah terdampak masih tinggi. Sudah lebih dari sepekan terakhir, banjir melanda wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan ditambah pasang air Sungai Mentaya. Sebelumnya banjir sempat meluas hingga merendam 27 desa dan kelurahan yang ada di 5 kecamatan. Hingga Jumat siang, tersisa 4 desa di Kecamatan Mentaya Hulu dan 1 desa di Kecamatan Kota Besi masih terendam banjir. Ketinggian banjir di setiap desa atau kelurahan bervariasi, yaitu mulai dari 30 cm hingga ada yang mencapai 130 cm. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih terjadi hingga beberapa hari ke depan, sehingga bencana banjir diprediksi masih bertahan. Yang diperkirakan berdasarkan klimatologinya, daerah itu masih tidak ada musim kemaraunya, masih hujan. Jadi di daerah-daerah utara itu yang tadi saya bilang, daerah Tanggalang, Tolan Hulu, Kesantuai itu masih berpotensi terjadinya hujan ringan hingga lebat. Jadi potensi banjir kiriman dari hulu masih akan terjadi di Kota Waringin Timur. Berdasarkan perkiraan 3 hari tadi itu berlaku hingga tanggal 2 Juni 2024. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar rapat evaluasi bersama dinas dan instansi terkait. Hasilnya disepakati jika status transisi pemulihan bencana banjir diperpanjang selama 14 hari ke depan. Kita akan memperpanjang masa transisi daruratnya yang dulu kita masih ada perpanjangan sebagai tanggap darurat dari bulan Februari, di bulan Mei ini akhir kita adakan perpanjangan lagi selama 3 hari dengan beberapa pertimbangan juga. Ini juga yang kemarin ada 4 kecamatan, saat ini sekarang sudah tinggal 2 kecamatan. Kemudian penyaluran untuk bantuan untuk teman-teman yang desa banjir tetap disalurkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena stok GBP kalau tidak salah itu stok cadangan beras yang ada di sana di Bolok itu ada sekitar 42 ton yang sudah disalurkan, sekitar yang diusulkan ada 23 ton. Nah, kemudian nanti ada rencana pengadaan lagi 39 ton. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa tercover dari jumlah yang terdampak banjir.
BPBD bersama aparat pemerintah kelurahan dan desa terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak banjir agar nantinya bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jumlah pemilih di Kabupaten Kota Waringin Timur pada pemilihan kepala daerah berpotensi bertambah 6.500 orang pemilih. Bertambahnya jumlah ini dikarenakan adanya penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun ataupun telah menikah. Dalam pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu, daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Waringin Timur tercatat berjumlah 303.000 pemilih lebih. Dalam pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang diperkirakan terjadi penambahan jumlah pemilih. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan pemilih di daerah setempat berpotensi bertambah sebanyak 6.500 orang. Jumlah ini berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pemilih di Kota Waringin Timur berpotensi bertambah menjadi 310.000 lebih pemilih. Bertambahnya jumlah pemilih tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun ataupun sudah menikah. PT pada pemilu legislatif kemarin kan 303.608. Itu jumlah pemilih, daftar pemilihnya. Nah, kemudian setelah kita memintakan lagi, itu yang namanya DP4 tadi itu naik menjadi 310.169. Penambahan sekitar 6.500 lebih tadi. Penambahan itu kan dari yang mereka sebelumnya itu belum memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, sekarang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Salah satunya misalnya sudah berusia 17 tahun. Kemudian kalaupun belum berusia 17 tahun, ada sudah menikah atau sudah pernah menikah. Nah, itu juga menjadi syarat yang bisa masuk memenuhi syarat untuk menjadi potensial sebagai pemilih. Kendati demikian, KPU setempat akan melakukan pemutakhiran data pemilih guna memvalidasi jumlah pemilih. Pemutakhiran data pemilih akan dilaksanakan pada 24 Juni hingga 25 Juli mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.